Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Anggraini, NPM 2422054, Program Studi Teknologi Pendidikan, kelas A11. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teori belajar kecerdasan ganda. Teori ini menekankan bahwa kecerdasan manusia tidak hanya terbatas pada kemampuan logis dan linguistik seperti yang umumnya diukur oleh tes IQ, tetapi mencakup berbagai jenis kecerdasan yang lebih luas. Gardner mengidentifikasi setidaknya 8 jenis kecerdasan yang unik yang ia percaya bahwa setiap individu memiliki kombinasi kecerdasan yang berbeda. Ada pula pengertian teori kecerdasan ganda. Teori kecerdasan ganda adalah pendekatan yang menegaskan bahwa kecerdasan manusia bersifat plural, bukan tunggal. Kecerdasan ini mencakup kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan sesuatu yang berharga dalam satu atau lebih konteks budaya. Howard Gardner mengidentifikasikan kecerdasan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah dan menghasilkan produk yang dihargai dalam satu atau lebih budaya tertentu. Ada pula latar belakang Gardner mengembangkan teori ini berdasarkan penelitian dalam bidang psikologi, pendidikan, antropologi, dan neuropsikologi. Ia mengkritik pendekatan tradisional yang hanya menilai kecerdasan melalui tes IQ yang seringkali mengukur kemampuan logika dan linguistik. Gardner percaya bahwa setiap individu memiliki kekuatan dan kelemahan unik di berbagai jenis kecerdasan. Ada pula jenis-jenis kecerdasan menurut Gardner. Gardner mengidentifikasi 8 kecerdasan utama yang kemudian ditambah dengan satu kecerdasan tambahan, yaitu kecerdasan linguistik, kemampuan menggunakan bahasa secara efektif untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Contohnya penulis, penyair, pembicara publik, jurnalis. Ada pula karakteristik mampu menyusun kata dengan baik, gemar membaca, menulis atau bercerita. Kecerdasan logis matematis adalah kemampuan berpikir logis, memecahkan masalah matematis, dan menganalisis pola. Ada pula contohnya seperti ilmuwan, insinyur, programmer, ahli matematika. Karakteristiknya gemar bermain teka-teki logika, mampu mengidentifikasi hubungan sebab akibat. Kecerdasan visual spasial adalah kemampuan untuk memvisualisasikan objek dan berpikir dalam ruang 3 dimensi. Contohnya arsitek, pelukis, desainer, dan fotografer. Ada pula karakteristiknya yaitu mudah memahami peta atau diagram, memiliki imajinasi yang kaya. Kecerdasan kinestetik yang selanjutnya, kecerdasan kinestetik adalah kemampuan mengontrol gerakan tubuh dan menggunakan tubuh untuk mengekspresikan ide atau menyelesaikan masalah. Ada pula contohnya yaitu atlet, penari, aktor, dan pengrajin. Karakteristiknya terampil dalam aktivitas fisik, belajar lebih baik melalui praktik langsung. Kecerdasan musikal adalah kemampuan memahami, menciptakan, dan menghargai musik serta pola suara. Ada pula contohnya yaitu musisi, komposer, penyanyi, konduktor. Karakteristik sensitif terhadap nada, ritme, dan juga harmoni. Gemar bermain alat musik atau menyanyi. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Contohnya seperti guru, konselor, pemimpin, politisi. Ada juga karakteristiknya mampu bekerja sama dengan orang lain, sensitif terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain, dan juga kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan memahami diri sendiri, termasuk emosi, tujuan, dan juga kekuatan. Contohnya seperti filsuf, psikologi, penulis, relektif. Karakteristiknya gemar merenung atau introspeksi, mengetahui tujuan hidupnya dengan jelas. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan mengenali dan memahami alam seperti tumbuhan, hewan, fenomena alam.
Contohnya seperti biologi, petani, ahli lingkungan. Adapun karakteristiknya yaitu gemar beraktivitas di luar ruangan, mampu mengidentifikasi pola di alam. Kecerdasan eksistensial adalah kemampuan memahami pertanyaan-pertanyaan besar tentang keberadaan, kehidupan, dan juga tujuan hidup. Contohnya, filsuf, teolog, pemikiran spiritual. Karakteristiknya adalah tertarik pada pertanyaan tentang makna hidup, merenungkan isu-isu spiritual dan juga moral. Ada pula prinsip-prinsip teori kecerdasan ganda, yaitu setiap orang memiliki semua jenis kecerdasan, namun tingkat penguasaan setiap kecerdasan berbeda-beda. A. Kecerdasan bersifat dinamis. Kecerdasan dapat berkembang melalui pengalaman, pendidikan, dan juga latihan. Pelajaran harus disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang efektif, harus mempertimbangkan kekuatan kecerdasan individu. Konteks berperan penting. Kecerdasan berkembang dalam konteks budaya, sosial, lingkungan. Ada pula aplikasi teori kecerdasan ganda dalam pendidikan. Pembelajaran diferensiasi, guru dapat menggunakan berbagai metode pengajaran untuk menjangkau beragam jenis kecerdasan siswa. Ada pula kegiatan berbasis kecerdasan. Kecerdasan linguistik, debat, menulis esai, membaca buku. Kecerdasan kinestetik, bermain peran, olahraga, eksperimen, laboratorium. Kecerdasan visual spesial, menggambar, membuat peta konsep. Penilaian alternatif. Penilaian tidak hanya berbasis tes tertulis, tetapi juga proyek, presentasi, atau karya seni. Pengembangan bakat siswa. Guru dan orang tua dapat mendukung pengembangan potensi siswa berdasarkan kecerdasan dominannya. Ada pula kelebihan teori kecerdasan ganda, yaitu mendorong pembelajaran holistik, mempertimbangkan seluruh aspek kecerdasan manusia, bukan hanya kemampuan akademik. Meningkatkan motivasi siswa, siswa merasa dihargai karena bakat unik mereka diakui. Fleksibel dan adaptif dapat diterapkan dalam berbagai konteks pendidikan dan budaya. Dan juga menghargai keberagaman individu, seperti mengakui bahwa setiap orang memiliki potensi unik dan yang berharga. Ada pula kelemahan teori kecerdasan ganda, yaitu sulit diukur secara objektif, tidak seperti tes IQ. Pengukuran kecerdasan ganda membutuhkan alat penilaian yang lebih kompleks. Tidak semua kecerdasan dianggap setara. Beberapa kecerdasan seperti logis, matematis lebih dihargai di dunia kerja atau pendidikan formal. Implementasi yang menantang. Guru memerlukan pelatihan khusus untuk menerapkan teori ini dalam pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa teori kecerdasan ganda memberikan perspektif baru dalam memahami dan mengembangkan potensi individu. Dengan mengenali keberagaman kecerdasan, teori ini mendukung pendekatan pendidikan yang lebih inklusif dan berpusat pada siswa. Meskipun tantangan dan implementasinya, teori ini tetap relevan untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan holisontik. Sekian pemaparan saya tentang teori kecerdasan ganda. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.